Menjelang Lebaran, anggota Dewan dan pemerintah Kabupaten Kendal mendapat pesan teror oleh oknum polisi Gadungan untuk meminta uang THR. Persiapan mudik Lebaran 2022, Satpol PP dan pemadam kebakaran disiapkan untuk siaga antisipasi jika terjadi kebakaran. Memperingati Hari Kartini, kita akan mengenal sosok Kartini masa kini, seorang difabel pendiri PAUD Inklusi untuk anak difabel. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Sejumlah pelaku pencurian dengan pemberatan akhirnya berhasil dibekuk oleh polisi tim Resmo Polres Brebes setelah kawanan ini telah melakukan beberapa aksi pencurian di berbagai tempat di Brebes, Banyumas hingga Cilacap, Jawa Tengah. Tim Resmob Satreskrim Polres Brebes, pimpinan Aibtu Tito Ambar Pramono berhasil melakukan pemburuan menangkap sejumlah pelaku pencurian dengan pemberatan yang terjadi di sejumlah wilayah hukum Polres Brebes, Banyumas, serta Cilacap, Jawa Tengah. Pertama, ketiga orang ditangkap dalam satu mobil saat berada di sebuah pom bensin di wilayah Jati Barang, Brebes. Satu orang ditangkap di rumahnya dan satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Kawanan curat yang ditangkap yakni Ruswit, warga Kedung Bokor Larangan Brebes, Imam Baihaki dan Dasmadi, warga Kalisalak Margasari Kabupaten Tegal, serta satu orang lainnya Rusdi, warga Pagerbarang Kabupaten Tegal. Kasat Reskrim Polres Brebes AKP Syuaib Abdullah menjelaskan, kawanan ini sudah beberapa kali melakukan pencurian dengan pemberatan di berbagai tempat. Dari pembobolan minimarket di Kecamatan Paguyangan dengan cara menjebol Eternit untuk menggasak ratusan bungkus rokok berbagai merek yang tersimpan di dalam toko yang tutup. Pencurian tabung gas di berbagai lokasi di Brebes, Banyumas hingga wilayah Majenang Cilacap, termasuk melakukan pencurian traktor alat pertanian di sejumlah wilayah di Kabupaten Brebes. Kemudian untuk pasal yang kita kenakan adalah pasal 363 ayat 1 ke 4E dan 5E KUH pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Untuk barang bukti yang kita amankan yaitu 1 unit KBM D9 Max yang mungkin rekan-rekan nanti bisa lihat di depan. Kemudian 1 obeng ataupun kipas nomor 10 dan 12. Kemudian 1 lembar potongan plafon gipsum warna putih dalam keadaan rusak. Selain tengah memburu satu pelaku lainnya, polisi juga mengamankan 1 unit minibus yang digunakan sebagai alat transportasi kejahatan. Para kawanan curat ini dijerat dengan ancaman hingga 7 tahun penjara. Dari Brebes, Gus Fadila, Lingkar TV, melaporkan. Beberapa anggota DPRD Kabupaten Kendal dan Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal mendapatkan teror permintaan tunjangan Hari Raya atau THR dari orang yang mengaku polisi berdinas di Polda Jawa Tengah, mengaku bernama Kombes Gatot Dirtipikol Polda Jawa Tengah. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, banyak modus yang meminta uang THR maupun alasan kekurangan uang untuk memperbaiki mobil yang mengatasnamakan sebagai pejabat tinggi. Banyak anggota DPRD Kendal yang ditelepon dari seseorang yang tidak dikenal, baik melalui WhatsApp maupun telepon langsung yang intinya meminta uang jatah THR. Kejadian tersebut dialami para anggota DPRD Kendal termasuk Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun dan beberapa anggota dewan lain. Bahkan para kepala organisasi perangkat daerah pun juga ikut diteror pada Selasa malam hingga Rabu dini hari. Seperti yang diperlihatkan anggota DPRD Kendal Mustain, dirinya memperlihatkan pesan singkat dan telepon dari seseorang yang mengaku bernama Gatot dan bertugas di Polda Jawa Tengah dengan pangkat kombes. Namun karena tidak ditanggapi, akhirnya membalas di WhatsApp dengan kata-kata kotor. Hal senada juga disampaikan Tardi dari Partai Golkar, dirinya mengaku dihubungi melalui WhatsApp namun ia mematikan data seluler. Ketika dibuka juga muncul kata-kata kasar dan kotor tidak selayaknya sebagai pejabat tinggi. Oknum yang menyatakan mengaku. Intinya meminta uang lah kepada beberapa teman anggota DPRD. Jumlahnya berapa, Mas? Jumlahnya antara berapa? Mengakunya dari Polda. Mintanya berapa, Pak? Variatif, ada yang diminta 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 500.000. Sementara Bupati Kendal Diko M. Ganinduto usai mengikuti paripurna mengimbau
jika ada orang yang melakukan teror untuk tidak perlu ditanggapi. Ada informasi yang mungkin juga harus ditindaklanjuti dengan serius ya, karena ini nggak bisa menjadi main-main gitu, karena teman-teman anggota DPR terus juga perangkat-perangkat daerah ini banyak yang informasinya mendapatkan WA terus juga telepon yang ujung-ujungnya ini modusnya penipuan. Jadi berarti juga mendapatkan itu? Saya enggak. Alhamdulillah saya enggak gitu. Tapi tentunya ini kan juga berkaitan juga dengan pemerintah yang ada di Kabupaten Kendal, mungkin akan kita tindak lanjuti. Sebagian kepala OPD juga mendapatkan teror melalui telepon dan berujung meminta uang sumbangan THR dengan jumlah bervariasi. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Di pertengahan bulan Ramadan dan menjelang Lebaran, harga daging ayam terpantau mulai naik pada hari ini. Meski hari ini kenaikan tidak terlalu signifikan, namun pedagang ayam di Pasar Puri Baru memprediksi harga akan terus naik seiring mendekati hari H Lebaran. Harga komoditas daging ayam di Pasar Puri Baru, Kabupaten Pati, terpantau mulai mengalami kenaikan harga terhitung mulai hari ini. Salah satu pedagang Pasar Puri Baru mengungkapkan, mulai hari ini harga daging ayam mulai mengalami kenaikan Rp1.000. Ia mengungkapkan saat ini harga daging ayam menyentuh Rp37.000 dari sebelumnya seharga Rp36.000. Pedagang menilai kenaikan harga daging ayam di pasaran merupakan hal yang wajar karena mendekati hari Lebaran. Naik mas, tapi kenaikannya baru sedikit. Kira-kira berapa Bu sekarang? Rp1.000. Itu naiknya. untuk daging ayam atau daging sapi Bu? Daging ayam. Kenaikannya sejak kapan Bu? Baru tadi. Baru tadi. Tadi sore pulangan ya baru naik. Itu per kilonya jadinya berapa Bu? 37. 37 ya. Untuk jeruan yang lain-lain nggak ada kenaikan juga Bu, atau memang ada kenaikan? Kalau jeruan biasanya ikut harga ayam. Yang beda cuma usus biasa 20.000. Meski mengalami kenaikan menjelang Lebaran, Dewi memprediksi harga daging ayam akan kembali turun, akan tetapi memerlukan waktu yang lama, yakni sekitar 2 minggu hingga 3 minggu untuk kembali normal. Disinggung mengenai jumlah permintaan, Dewi menjelaskan bahwa terjadi penurunan daripada tahun kemarin. Saat ini Dewi mengaku menyediakan 120 ekor ayam dalam sehari. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, genah edan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki? Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nah, awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho, HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV
metu nang kene kabeh ra? Iso. Filmnya wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filmnya apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati mengadakan sidak Pasar Puri Baru pada Kamis pagi. Dalam kegiatan tersebut, Disdakperin mengecek tersediaan sembako menjelang Lebaran serta mengecek kadaluarsa makanan jadi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati mengadakan sidak pasar yakni di Pasar Puri Baru pada Kamis pagi. Rombongan Disdakperin Pati berkeliling mengecek beberapa komoditas yang ada di pasar induk tersebut. Dalam sidak pasar tersebut, Kepala Disdakperin Kabupaten Pati Hadi Santosa mengungkapkan bahwa pihaknya mengecek ketersediaan sembako yang ada di Pasar Induk Puri Baru menjelang Lebaran ini. Selain mengecek ketersediaan komoditas sembako menjelang Lebaran, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati juga mengecek tanggal kadaluarsa pada makanan yang diperjualbelikan. Dalam keterangannya, Hadi Santosa memastikan bahwa stok ketersediaan sembako aman, akan tetapi ia mengungkapkan bahwa terdapat kenaikan harga di beberapa komoditas seperti daging ayam maupun daging sapi. Atau saya kira tadi kita lihat aman dalam arti stok memang ada, walaupun mungkin harga ada kenaikan di beberapa komoditas. Tadi harga daging ayam maupun harga daging sapi naik ya, karena menjelang Lebaran ini. Dan untuk pengecekan makanan tadi memang ada beberapa makanan yang tidak ada kode atau tanggal kadaluarsa. Dan kita lihat tadi masih bagus dalam arti dari luar, dari warna, dari bentuk masih layak untuk dikonsumsi. Meski tidak ditemukan makanan jadi yang sudah kadaluarsa, pihak Disdakperin Kabupaten Pati tetap mengingatkan kepada para pedagang untuk selalu mengecek selalu dagangan mereka. Ia meminta kepada para pedagang makanan jadi agar tidak menjual dagangan yang sudah berubah bentuk ataupun berjamur sebagai tanda sudah kadaluarsa. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Pemerintah pusat resmi mengizinkan masyarakat untuk melakukan mudik Lebaran 2022 yang sebelumnya pada tahun 2020 hingga 2021 tidak diperbolehkan. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal melakukan rapat koordinasi menghadapi mudik Lebaran untuk menciptakan kondusivitas sekaligus antisipasi jika terjadi kebakaran ketika ditinggal mudik Lebaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menciptakan kondusivitas saat mudik Lebaran, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal melakukan rapat koordinasi baik itu dalam Kamtipnas maupun ketika terjadi kebakaran saat warga melakukan mudik Lebaran. Sekitar 200 pegawai Satpol PP dan Pemadam Kebakaran diberikan pengarahan jelang mudik Lebaran tahun ini. Nantinya ada 50 Satpol PP yang akan disiagakan di Pospam Lebaran.
Ada 5 pospam lebaran yang ada di jalur Pantura dan 2 subpospam yang ada di wilayah Boja dan Sukoharjo. Sedangkan pemadam kebakaran standby 24 jam di masing-masing wilayah. Diharapkan lebaran tahun ini aman sekalipun sudah 2 lebaran warga tidak diperbolehkan mudik. Kasatpol PP Kendal Subarso mengatakan nantinya ada 50 anggota Satpol PP yang akan ditugaskan di pospam bergabung dengan dinas instansi lain termasuk Linmas. Untuk damkar disiagakan 24 jam untuk mengantisipasi jika ada kejadian kebakaran langsung dapat meluncur ke TKP. Persiapan antisipasi mudik lebaran. Jadi kita sudah pasang posko. Teman-teman Linmas sudah kita bagi untuk penjagaan. Jadi kalau saat ini mungkin tugas-tugas yang cukup berat bagi Linmas dan damkar. Damkar suka antisipasi biasanya terjadi kebakaran pada menjelang lebaran karena memang banyak orang-orang yang masak katanya dengan lebaran. Jadi posnya damkar itu siaga 24 jam, termasuk Linmasnya kita juga siaga 24 jam untuk pengamanan jalan dan pengamanan di wilayah. Subarso menambahkan untuk peralatan yang dimiliki damkar sudah disiapkan sebab berdasarkan pengalaman ada kejadian kebakaran, namun mobil damkar kesulitan untuk masuk karena terhalang portal. Maka peralatan seperti mesin pemotong besi harus siap sehingga penyelamatan dapat cepat dilakukan. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Demi memihaki kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus, seorang wanita Kartini masa kini di Boyolali yang juga difabel mendirikan PAUD inklusi untuk anak difabel. Yang menarik tidak hanya anak difabel yang diberi pendidikan, namun para orang tuanya juga diberi keterampilan membuat tas rajut. Meski kondisi fisiknya kurang sempurna, namun Titi Isnaini, warga Ringin Larik, Kecamatan Masuk, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ini terus berjuang untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di desanya. Meski harus berada di atas kursi roda, namun dengan semangat yang tak pernah pudar, setiap pagi Titi dibantu 2 temannya yang salah satunya juga seorang difabel, memberikan pendidikan bagi anak-anak difabel di sebuah PAUD inklusi tersenyum yang Titik dirikan di depan rumahnya. Meski terbelenggu dalam kursi roda, Titik pantang menyerah untuk berjuang bersama kaum difabel lainnya. Pendirian PAUD inklusi ini dilatar belakangi rasa balas dendam Titi Isnaini yang tidak pernah mengenyam pendidikan sejak kecil dan keadaan anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di sekitarnya yang tak mendapatkan pendidikan secara layak dan dikucilkan. Sehingga muncullah niat untuk mendirikan PAUD inklusi yang kemudian diberi nama PAUD inklusi tersenyum. Meski saat ini siswanya hanya berjumlah 7 orang yang terdiri dari 4 anak ABK dan 3 anak non-ABK, namun PAUD inklusi ini sangat berguna bagi para orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Sama Ibu Is ini dibimbing anak saya istilahnya walaupun Pak, kita nggak bisa menuntut untuk formal seperti mereka yang normal, tapi seenggaknya ada perubahan yang banyak terhadap anak saya. Terus saya juga salut gimana ya, mereka yang maaf aja dikasih badan nggak sempurna, tapi mereka punya nilai nurani yang besar untuk menolong anak-anak yang ABK ini istilahnya. Tidak hanya mendidik anak yang berkebutuhan khusus, namun di PAUD tersenyum ini Titi Isnaini juga diberikan pelatihan keterampilan bagi para orang tua yang sedang menunggu anaknya. Orang tua anak diberi keterampilan membuat karya tangan berupa tas rajut, sehingga orang tua ABK memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk menjadi penghasilan sampingan dari membuat tas rajut. Dengan memberikan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tersebut, Titik berharap anak-anak istimewa ini bisa menjadi anak yang mandiri. Pendidikan ABK itu tidak hanya belajar, menulis, membaca, tapi juga bagaimana cakap dirinya. Bisa memperbaiki dirinya sendiri, itu juga salah satu pendidikan. Bisa mandi, bisa bersih-bersih, bisa duduk rapi, itu juga sebuah pelajaran. Yang sampai hari ini rata-rata anak ABK itu dilayani, dan itu akan berpotensi ketidakbaikan di masa yang akan datang saat anak-anak ABK ini dilayani terus-menerus. Dia harus bisa mandiri, dia harus bisa hidup sendiri. Nanti kalau orang tua mereka sudah tidak mampu melayani, mereka bisa mampu melayani dirinya sendiri. Sebagai pendidik di PAUD inklusi yang kondisi tubuhnya juga kurang sempurna,
Titik Isnaini bersama teman-temannya selalu gembira dalam menjalani pengabdiannya ini. Semangat Kartini menjadi salah satu motivasi Titik Isnaini untuk terus bekerja keras. Inilah Titik Isnaini Kartini dari kaki Merapi. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Sembari menunggu berbuka puasa, tim Lingkar TV memiliki rekomendasi ngabuburit asik sambil berwisata religi untuk pemirsa. Ada rekan saya Mukti yang akan mengajak Anda berwisata religi serta berziarah ke makam Sunan Magdum yang berada di Jalan Dr. Susanto Pati. Berikut liputan untuk Anda dalam Serba-Serbi Ramadan. Marhaban ya Ramadan, pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada. Tak terasa kita umat muslim sudah masuk di bulan Ramadan lagi. Nah, bagi kalian pemirsa Lingkar TV yang gabut menunggu buka puasa, saya punya rekomendasi wisata religi di tengah kota Pati. Nah, saat ini saya sedang berada di makam Sunan Magdum. Ini merupakan rekomendasi saya buat teman-teman yang gabut, bisa wisata religi berziarah sambil menunggu buka puasa. Ikuti keseruan saya berziarah di makam Sunan Magdum selengkapnya. Mari. Sebelum masuk kita wudhu dulu. Makam yang berlokasi di Jalan Dr. Susanto Pati ini merupakan salah satu wisata religi yang lokasinya dekat dengan pusat kota Pati. Sunan Magdum sendiri memiliki nama asli yaitu Sayyid Abdurrahman Al-Magdum. Menurut sejarah, Sunan Magdum merupakan ulama yang berasal dari Timur Tengah. Sunan Magdum ditugaskan oleh Sultan Istanbul, yaitu Sultan Muhammad I, untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Sunan Magdum berdakwah di Nusantara mulai dari Semenanjung Malaya, Pulau Madura, dan juga Pulau Jawa. Kemudian Sunan Magdum datang ke Pati hingga akhir hayatnya dan disemayamkan di Parenggan, Kabupaten Pati. Sedangkan haul Sunan Magdum sendiri dilaksanakan setiap tanggal 10 bulan Muharram atau Asyura. Nah, pemirsa Lingkar TV, makam Sunan Magdum ini memang salah satu rekomendasi bagi kalian yang ingin mengisi waktu luang menjelang berbuka puasa. Selain tempatnya yang bersih, makam Sunan Magdum ini masih tergolong sepi, makanya di sini recommended buat kalian berwisata religi sambil menikmati ketenangan sambil menunggu buka puasa. Nah, pemirsa Lingkar TV, tadi saya sudah berziarah di makam Sunan Magdum. Dan sebentar lagi buka puasa, saya mau kulineran dulu. Ikuti terus perjalanan saya di Jateng hari ini spesial Ramadan. Sampai jumpa. Serba-serbi Ramadan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.